Selamat berjumpa di edisi Kamis 20 Januari 2022. Mari kita masuk dalam waktu teduh bersama dan kita akan membaca Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau karuniakan hari baru dan hati kami siap untuk dibaharui lagi kebenaran firman-Mu, biar itu menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami, bagi kehidupan kami hari ini, kami jadikan sebagai pegangan hidup. Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padamu, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejuk sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin. Berita sukacita, kareba kaparannuan, tema kita hari ini. Seseorang yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan atau berita kepada orang lain harus menyampaikannya tepat seperti yang disampaikan kepadanya, tanpa mengurangi atau menambah isi beritanya. Dalam perikop pembacaan ini, Yesaya sebagai utusan Allah menyampaikan berita sukacita kepada Israel, umat kepunyaan Allah. Sebab umat yang telah dibelenggu dan mengalami penderitaan dalam pembuangan tentunya mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani, kehilangan semangat. Yesaya yang menyadari tugas dan panggilannya sebagai utusan Allah, menyampaikan berita sukacita bahwa Allah yang setia menuntun dan memelihara mereka akan melepaskan mereka dari belenggu di pembuangan. Tidak hanya melepaskan tetapi juga memulihkan. Mendengar hal ini tentunya membuat umat bersorak, bahkan membangkitkan semangat yang dulu telah pudar. Sesungguhnya setiap kita yang telah dipulihkan dan ditebus memiliki tugas yang sama seperti Nabi Yesaya.
kita diutus untuk menyampaikan berita sukacita bagi mereka yang menderita dan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Berita sukacita tidak hanya lewat ucapan keprihatinan kita, tetapi juga lewat peduli kasih sebagai wujud bahwa mereka tidak sendiri. Dalam Yesaya 42 ayat 3, bulu yang terkulai tak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita sukacita dari Tuhan yang akan menjadi penyemangat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu ada di tengah-tengah hidup kami dalam waktu teduh ini. Kau menanamkan pengajaran-Mu bagi kami untuk terus menikmati berita sukacita yang di dalamnya kami punya pengharapan kepada Allah. Dan kami pun dimungkinkan untuk boleh menyatakan berita sukacita itu dalam bentuk empati bagi sesama. Kami doakan pesiarahan kami hari ini dalam bekerja, dalam berusaha, beraktivitas, melayani. Berkati kami semua. Berkati pemerintah kami, tambah-tambahkan hikmat untuk menegakkan keadilan, kebenaran di negeri ini. Berkati umat-Mu yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, karena berhasil. Sempurnakan ia Bapa. Orang tua kami menikmati hari tua tetap sehat. Yang menikmati kasih Tuhan lindungi. Dan yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai sadarkan, dan yang bergumul topang dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan penebus dosa kami. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati.